Aknuk. Dunia dan ahli kitab mengenalnya dengan nama Henoch. Namun di dalam lembaran sejarah Islam, sebagaimana dicatat oleh Ibnu Katsir dalam Qasas al-Anbiya, pemuda ini diabadikan dengan sebuah nama yang jauh lebih agung, Idris alaihissalam. Sebelum wahyu turun menyapanya, ia bukanlah pemuda yang gemar mencari panggung. Ia adalah sosok yang tenggelam dalam keheningan. Ia memilih bertafakur, merenung begitu dalam, hingga semesta seolah ikut terdiam saat ia berpikir. Tenang, misterius, namun memancarkan aura kecerdasan yang membuat siapapun menunduk segan. Di saat manusia lain mulai lupa, pemuda pendiam inilah yang bersiap memanggul beban langit. Inilah dia, sang pembelajar sunyi, penerus estafet cahaya dari Adam dan Syeds. Tapi sayangnya, keheningan gunung yang dijaga mati-matian oleh Nabi Syeds mulai terasa membosankan bagi generasi setelahnya. Anak-anak mudanya mulai muak dengan aturan yang mereka anggap kolot. Mata mereka mulai melirik liar ke bawah, ke lembah Qabil yang penuh pesta, musik yang memekakkan telinga dan gaya hidup hedonis. Dan akhirnya, pertahanan itu jebol. Satu persatu keturunan Syeds nekat turun gunung. Mereka menukar warisan tauhid dan harga diri dengan gemerlap perhiasan murahan dan keliaran di lembah. Syariat warisan leluhur dicampakkan begitu saja. Hukum yang berlaku saat itu murni hukum rimba hawa nafsu. Peradaban manusia benar-benar sedang meluncur bebas ke jurang kebodohan. Di tengah degradasi moral yang separah inilah Idris sadar dia tidak bisa lagi hanya duduk diam bertafakur. Menghadapi kebodohan yang sudah mendarah daging, Idris sadar dakwah nggak bisa lagi cuman modal omongan. Manusia terlalu gampang lupa dan gampang tergoda. Langkah pertamanya, ia ciptakan pena. Ia dapat sekaumnya untuk belajar baca tulis. Biar hukum Tuhan dicatat, bukan cuma dihafal lalu menguap begitu saja. Lalu melihat kelakuan kaum lembah yang pamer aurat dan hidup layaknya binatang, Idris mengajarkan cara menjahit pakaian. Ia seolah ingin menampar mereka. Kalian ini manusia, makhluk mulia. Tutup badan kalian, punya harga diri sedikit. Lewat pena dan pakaian berjahit pertama di bumi, Idris sedang membangun ulang martabat peradaban yang sudah hancur. Tapi pena dan pakaian saja nggak cukup untuk menghentikan kanker moral dari lembah Qabil. Orang-orang di bawah sana sudah terlalu bebal. Maka sejarah mencatat rekor baru. Pemuda pendiam yang dulunya cuma suka merenung itu, kini mengangkat senjata. Idris menjadi manusia pertama dalam sejarah bumi yang mengobarkan perang di jalan Allah. Ia bukan cuma pemikir, ia adalah petarung sungguhan. Karena keberaniannya yang brutal dalam menumpas kebatilan, ia sampai dijuluki Asadul Asad, singanya para singa. Idris turun gunung bukan untuk bernegosiasi. Ia datang untuk menghancurkan dominasi maksiat kaum Qabil, menawan mereka yang menantang, dan memaksa peradaban kembali tunduk pada aturan langit. Karena kadang, orang-orang yang sudah dibutakan oleh hawa nafsu hanya bisa mengerti bahasa ketegasan. Kisah Nabi Idris adalah peringatan keras buat kita semua. Orang baik itu nggak boleh cuma diam dan sibuk ibadah sendirian di pojokan, sementara dunia di luar sedang hancur lebur. Idris mengajarkan keseimbangan yang mematikan. Di satu tangan ia memegang pena untuk mencerdaskan otak, di tangan lain ia memegang senjata untuk membela kehormatan. Kecerdasan tanpa keberanian itu pengecut, dan keberanian tanpa ilmu itu premanisme. Pertanyaannya untuk kita hari ini, saat melihat kerusakan di sekitar kita, apakah kita sudah berani menjadi singa atau kita masih nyaman jadi penonton yang cuma bisa mengeluh?